Peserta didik sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil dengan materi gerak vertikal. Pembahasan tentang gerak vertikal terbagi 3: gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda akibat pengaruh gravitasi bumi tanpa kecepatan awal dan gesekan udara diabaikan. Gerak jatuh bebas merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal. Oleh sebab itu, besaran-besaran pada gerak jatuh bebas sama dengan besaran-besaran pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal. Analogi atau kesamaan gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal dengan gerak jatuh bebas sebagai berikut. Pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal, kecepatan dirumuskan dengan percepatan dikali waktu. Nah, pada gerak jatuh bebas rumusnya sama, hanya saja percepatan digantikan oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusnya kecepatan sama dengan percepatan gravitasi dikali waktu. Untuk jarak, pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal dirumuskan sama dengan setengah dikali percepatan dikali kuadrat dari waktu. Pada gerak jatuh bebas sama, hanya saja jarak digantikan oleh h, ketinggian, dan percepatan digantikan oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusnya tinggi sama dengan setengah dikali percepatan gravitasi dikali kuadrat dari waktu. Nah, rumus yang menghubungkan kecepatan akhir, percepatan, dan jarak pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat tanpa kecepatan awal, Vt kuadrat sama dengan 2 dikali A dikali X. Sedangkan pada gerak jatuh bebas rumusnya sama, hanya saja percepatan digantikan oleh percepatan gravitasi, jarak digantikan oleh tinggi, sehingga Vt kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Oke. Contoh ya. Sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah dan kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Kita selesaikan. Ketinggian tadi 20 meter, ini dia. Percepatan gravitasi tadi 10, ini dia. Ditanya waktu dan kecepatan akhir. Kita jawab ya. Pertama, waktu ya. Kita menggunakan rumus tinggi sama dengan setengah Gt kuadrat. Tinggi tadi diketahui 20, ini dia. Setengah dikali G tadi 10, ini dia. Setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Nolnya dicoret, seret ya. Kita lenyapkan setengah dengan cara mengali 2 kiri dan kanan. Jadi di kiri jadi 2 jadi 4 ya. Di kanan setengah jadi 1. Jadi 4 sama dengan T kuadrat. T sama dengan akar 4 sama dengan 2 sekon. Kemudian kecepatan kita menggunakan rumus ini. Nih ya. Vt kuadrat sama dengan 2 kali GH. Berarti Vt sama dengan akar dari 2GH. Ini dia. Oke. Sama dengan akar dari 2 dikali 10 dikali 20. Akar dari 20 kuadrat berapa? 20, ini dia. Oke ya. Kita lihat latihan. Buah kelapa jatuh bebas dari ketinggian A, ini dia. Nih. Hitunglah kecepatan buah kelapa itu pada ketinggian B ini dan ketinggian C ini. Ya. C itu tepat di tanah, di permukaan tanah ya. Nah, kalian menggunakan rumus ini. Vt sama dengan akar 2GH ya. Untuk A hanya ini jarak antara A dan B. Berarti selisih dari 3,8 dengan 2 itu hanya. Oke ya. Nah, untuk C ketinggiannya A ke C. Karena C di permukaan tanah berarti ketinggiannya sama dengan 3,8. Nah, setelah kalian hitung, bandingkan jawabanmu dengan jawaban yang ini. Oke. Ini jawaban yang benar. Kita lanjut ya.
Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan kecepatan awal. Oleh sebab itu, besaran-besaran pada gerak vertikal ke bawah sama dengan besaran-besaran pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan kecepatan awal. Oke, V0 tidak sama dengan 0. Nih, sebuah bola dilontarkan ke bawah dengan kecepatan yang tidak sama dengan 0. Berarti kecepatan awal ada. Analogi gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan kecepatan awal dengan gerak vertikal ke bawah seperti ini, ya. Pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, Vt sama dengan V0 tambah At. Pada gerak vertikal ke bawah, rumusnya sama, hanya saja percepatan ini digantikan oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusnya Vt sama dengan V0 tambah Gt. Pada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, jarak sama dengan V0t tambah setengah At kuadrat. Pada gerak vertikal ke bawah, rumusnya sama, hanya saja percepatan ini diganti oleh percepatan gravitasi, sehingga rumusnya H sama dengan V0t tambah setengah Gt kuadrat. Nah, rumus yang menghubungkan kecepatan akhir, kecepatan awal, dan percepatan dan jarak seperti ini di gerak lurus berubah beraturan. Nah, di gerak vertikal ke bawah sama, hanya saja percepatan di sini diganti dengan percepatan gravitasi, jarak diganti oleh ketinggian, sehingga rumusnya Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali G dikali H. Oke. Kita lihat contoh ya. Sebuah bola dilontarkan ke bawah dari ketinggian 24 meter dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah dan kecepatan bola ketika menyentuh tanah. Penyelesaiannya, diketahui H tadi 24 meter, ini dia. Kecepatan awal tadi 2, ini dia. Percepatan gravitasi tadi 10, ini dia. Ditanya T dan kecepatan akhir. Kita jawab, kita menggunakan rumus ini. Nih, H sama dengan V0t tambah setengah Gt kuadrat. Ini dia, ya. H tadi 24, ini dia, sama dengan V0 tadi 2, ini dia, G tadi 10, ini dia. Sehingga 24 sama dengan 2T tambah 5T kuadrat, ya. Nah, untuk mencari T, kita menggunakan persamaan kuadrat. Jadi, 2T tambah 5T kuadrat kurang 24 sama dengan 0. Kita susun ulang, ya. Sehingga bisa ditulis 5T kuadrat tambah 2T kurang 24 sama dengan 0. Dah? Persamaan kuadrat ini kita faktorkan seperti ini, ya. Seperti ini kita faktorkan. Kemudian kita bagi dengan koefisien T kuadrat 5. Jadi 1/5 dikali 5T tambah titik-titik dikali 5T tambah titik-titik. Nah, cari dua bilangan yang hasil kalinya min 120, tetapi hasil kalinya 2. Saya ulang ya. Kita cari bilangan yang hasil kalinya min 120, tapi hasil jumlahnya 2. Bilangan berapakah itu? Dan dari mana min 120 itu? Min 120 adalah C dikali A, ya. Jadi min 24 dikali 5 berarti min 120. Ya. Jadi dua bilangan yang hasil kalinya min 120, tetapi hasil jumlahnya adalah 2 adalah 12 dan min 10. Oke? 12 kali min 10 kan min 120 ya. 12 kurang 10 kan 2. Oke? Nah, selanjutnya kalau ini dikalikan hasilnya 0, berarti salah satu 0. Ya, tidak mungkin dua-duanya. Salah satu 0. Jadi 1/5 ini jangan kita kalikan ke sini, karena susah 12 bagi 5 ya. Oke, kita kalikan sebelah kanan aja nanti ya. 5T tambah 12 sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan min 12 per 5. Ini pindah ke kanan. Berapa itu? Sama-sama dikali 2. Berarti 24 per 10. Berapa? Min 2,4 sekon. Ini dia, ya. Kemudian 1/5 ini kita kalikan ke sini. 5T dikali 1/5 T min 10 dikali 1/5
min 2, ya. Jadi T sama dengan min 12/5 atau T kurang 2 sama dengan 0. Berarti T2 sama dengan berapa? Ya 2 sekon. Tapi ini tak dipakai yang min 2,4 karena waktu tidak pernah negatif, ya. Jadi yang dipakai adalah 2 sekon. Jadi jawabnya adalah 2 sekon. Oke? Oke. Kemudian yang B, mencari kecepatan akhir, kita gunakan rumus ini. Yang ini, ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini pakai rumus ini, ya. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Ini dia. Oke? Jadi Vt kuadrat tadi ditanyakan, ya. Ditanyakan V0-nya tadi 2, G-nya 10, hanya 24. Ini dia, ya. 2 kuadrat berapa? 4, ya. 2 kali 10 kali 24 berapa? Ya 480 kan. 48 kali 10 480, ya. 480 tambah 4 484 sama dengan Vt kuadrat. Berarti Vt sama dengan akar dari 484 berapa itu? Betul, 22. Oke? Oke ya, itulah jawabnya 22 meter per sekon. Kemudian kita lanjut gerak vertikal ke atas, ya. Gerak vertikal ke atas merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan kecepatan awal. Dia harus memiliki kecepatan awal. Gerak vertikal ke atas adalah gerak benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh gravitasi. Perhatikan gambar ini, ya. Nah, gambar ini kita perbesar, kita zoom, dia seperti ini, ya. Kecepatan awalnya harus ada, arahnya ke atas dan selalu dilawan oleh percepatan gravitasi. Jadi, ya, vektor percepatan ditunjukkan oleh gambar merah ini, ya, sedangkan vektor V0 ditunjukkan oleh gambar biru ini, ya kan? Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0 ini tadi, ya. Bola mengalami percepatan gravitasi G ini yang arahnya berlawanan dengan perpindahan hingga kecepatannya berkurang terus-menerus hingga suatu saat mencapai 0 sesaat sebelum turun kembali. Ini dia, nih kan? Ya, kembali. Pada saat itu bola mencapai tinggi maksimum, ya. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tinggi maksimum, ya, nih, tercapai jika tinggi maksimum tercapai pada saat V sama dengan 0. Ya, ini. Kita lihat, kita zoom ini. Coba kita zoom. Ah, ini dia, ya. Tinggi maksimum tercapai ketika kecepatan sudah 0, ya. Jadi Vt sama dengan V0 kurang Gt. Ketika Vt 0, maka T diberi indeks T max, ya kan? Kemudian ini salah satu ini berganti tanda, ya, ini aja berganti tanda, ya. Jadi V0 sama dengan G dikali T maksimum. Berarti T maksimum sama dengan apa? V0 per G. Itu dia rumus T maksimum. T maksimum itu bukan tinggi maksimum, ya, tapi waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, sekarang berapakah tinggi maksimum? Ya, tinggi maksimum tercapai menggunakan rumus ini tadi, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH, nih, ya. Nah, tinggi maksimum tercapai apabila Vt sama dengan 0, kecepatan akhir sama dengan 0 sesaat, ya. Dia berhenti sesaat, sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH maksimum. Ketika Vt sama dengan 0, maka H kita beri indeks H max, oke? Nah, ini salah satu pindah ini, ya. Jadi V0 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H maksimum. Berarti H maksimum sama dengan apa? V0 kuadrat per 2G. Inilah rumusnya, ya. Oke. Bisa bacakan, ya. Kita taruh ke bawah ini. Saya zoom nih biar nampak. V0 kuadrat per 2G. Nah, sekarang waktu yang diperlukan bola atau benda untuk kembali ke posisi semula, ya. Nah, itu sama dengan waktu bola di udara. Nah, waktu yang diperlukan bola selama berada di udara itu sama dengan 2 kali T maksimumnya, ya.
pulang pergi, sama dengan 2 V0 per G, karena T maksimum tadi V0 per G, berarti dikali 2 ini dia. Oke ya. Ini ada keterangan T kembali sama dengan waktu kembali atau waktu selama berada di udara dalam sekon. Kita lihat analogi persamaan gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan gerak vertikal ke atas ya. Ternyata rumus-rumusnya sama ya. Rumus-rumusnya sama ya. Karena GVA ini merupakan penerapan dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan kecepatan awal. Ya, ini contohnya. Jadi di sini percepatan diganti oleh percepatan gravitasi ya. Min semua. Nah, sedangkan di sini percepatan sama digantikan oleh percepatan gravitasi, jarak digantikan oleh tinggi. Nah, di sini nih ya, ini sama, A digantikan oleh percepatan gravitasi, jarak digantikan oleh tinggi. Oke? Oke. Nah, ini ada rangkuman-rangkuman ya. Rangkumannya gerak vertikal ini dia. Nah, bedanya di sini pakai V0 semua. Sini tak ada. Nah, ini bedanya. Ini tanda negatif semua. Kalau gerak vertikal ke atas, kalau gerak vertikal ke bawah ini plus semua. Oke? Kemudian ini rangkuman rumus. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum V0 per G, tinggi maksimum V0 kuadrat per 2G. Waktu di udara sama dengan 2 V0 per G. Kita lihat contoh 1 ya. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukanlah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum yang dicapai bola. Ya, sama seperti tadi. Kita kerjakan ya, kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya diketahui V0 tadi 20, ini dia. Percepatan gravitasi tadi 10, ini dia. Ditanya ya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum dan tinggi maksimum itu sendiri berapa katanya. Kita jawab tinggi maksimum sama dengan V0 per G, berarti 20 per 10 kan. Berapa itu? 2 sekon. Kemudian tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G, sama dengan 20 kuadrat per 2 kali 10. Coret ininya, pangkat 2 nya yang coret karena sama-sama 20 ya. Coret nih, seret, tinggal 20 di sini kan. Coret 20, coret seret, tinggallah 20. Oke. Kemudian kita lihat contoh 2. Sebuah bola dilempar hampir vertikal ke atas dari tepi atas sebuah gedung di mana gesekan udara diabaikan. Bola ini meninggalkan tangan si pelempar dengan kecepatan 15 meter per sekon dan sewaktu jatuh tidak mengenai tepi atas gedung, sehingga artinya tidak menghalangi gerakannya. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah tinggi maksimum yang dicapai bola itu, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kecepatan bola setelah 2 sekon, posisi bola setelah 2 sekon, kecepatan bola setelah 5 sekon, dan posisi bola setelah 5 sekon. Kita jawab ya. Pertama, tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G ya. Jadi V0 nya tadi 15 yang ini, kita kuadratkan. G nya tadi 10 yang ini. 15 kuadrat berapa? 225 toh? Dibagi 20, berapa itu? Ya, 11,25 meter. Itulah tinggi maksimum. Kemudian, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum itu. Rumusnya tadi, V0 per G. Sama dengan V0 nya tadi 15. Ini dia. G nya tadi 10. 15 dibagi 10 berapa? Betul, 1,5 sekon. Kemudian yang C, kecepatan bola setelah 2 sekon. Berarti kita substitusi ya, 2 sekon ke T ini. Sama dengan V0 kurang GT, sama dengan 15 kurang 10 dikali 2 sekon ini, sama dengan berapa? Berapa? 15 dikurang 20 berapa? Betul, min 5. Min 5 meter per sekon. Kemudian tinggi yang dicapai bola setelah 2 sekon ya, sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat ya. V0 tadi 15 dikali 2, ini 2 ya, dikurang setengah dikali 10 dikali 2 kuadrat. 15 dikali 2 berapa? Betul, 30 ya.
Ini dia. Nih. Oke. Nah, 2 kuadrat 4 dikali setengah 2. 2 kali 10 20. Ini dia. Jadi 30 kurang 20 sama dengan 10 meter. Nah, pertanyaan, apakah ini sudah melewati titik tertinggi? Atau apakah bola itu sudah turun atau sedang naik? Siapa bisa? Menurut kalian? Nah, kalau menurut waktunya ya, waktu untuk mencapai tinggi maksimum hanya 1,5. Ini kan tersedia 2 sekon. Berarti kesimpulan sudah melewati tinggi maksimum, ya. Tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum tadi berapa? 11,25. Ini biarpun ini 10, karena sudah melewati kan turun lagi dia, sehingga tingginya berkurang. Oke? Bukan berarti belum mencapai, sudah lewat ini. Sudah lewat, turun lagi dia. Oke? Kemudian kecepatan setelah 5 sekon. Ya, sama dengan V0 kurang GT sama dengan 15 ya, V0 nya tadi 15 ya. Kurang ya. G-nya tadi 10, T-nya 5. 10 kali 5 berapa? 50 ya. 15 kurang 50 ya 35 kan? Minus 35. Oke? Kemudian tinggi yang dicapai bola setelah 5 sekon. Rumusnya adalah V0T kurang setengah GT kuadrat sama dengan 15 dikali 5 sekon dikurang setengah dikali 10 dikali 5 kuadrat. 15 kali 5 berapa? Ya 75 kan, ini dia. Dah. 5 kali 5 berapa? Ya 25 ya, 25 ya. Terus dikali 10. Ya 200 ya 250 ya. Dibagi 2. Ya 125, ini dia. 75 kurang 125 berapa? Berapa? Betul, min 50 meter. Apa arti tanda min ini? Apa? Gerakan ke bawah ya. Gerakan ke bawah atau bola di bawah tangan si pelempar. Ini, apa makna tanda min ini? Lupa tadi nanyakan. Makna tanda min adalah kecepatannya ke bawah, kecepatan bola, bukan lagi ke atas. Ini ilustrasinya tadi ya, bola itu tadi. Oke, contoh 3 ya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari sebuah menara yang tingginya 225 meter. Agar peluru sampai di tanah selama 15 sekon, tentukanlah kecepatan peluru saat ditembakkan, waktu untuk mencapai tinggi maksimum, dan tinggi maksimum dari tangan pelempar. Kita selesaikan ya. Diketahui, ini ada ilustrasi nih. Nih, dari sini ya. A, nih tangan pelempar. B, titik tertinggi. C, ya setelah jatuh di tanah. Ya, HAC 225 ini. Tinggi gedung, tinggi menara. 225. Kemudian TABC 15 sekon. A ke B ke C itu 15 sekon keseluruhan. Nah, untuk mempermudah penyelesaian, lintasan bola kita pisahkan menjadi 2 lintasan ya. Pertama, lintasan AB. Nah, pada lintasan AB ini bola melakukan gerak vertikal ke atas. Ini dia. Ya. Nah, pada lintasan BC, ini dia yang kedua, lintasan BC ini bola melakukan gerak jatuh bebas. Di sini kan kecepatan awalnya 0 kan? Ya, dia dianggap jatuh bebas sampai ke sini. Karena sudah di puncak ini kecepatan sudah tak ada lagi. Oke? Kita bahas satu persatu ya. Untuk lintasan AB, waktu diperlukan adalah apa? Tmax ya. Namanya rumusnya V0 per G. Ini dia, kita beri nama persamaan 1. Kemudian tinggi maksimum ini dirumuskan dengan HAB sama dengan V0 kuadrat per 2G.
ini dia, nampak ya? Nampak? Nih. Nah, kemudian HBC ini, B ke C, itu tadi gerak jatuh bebas. Jadi rumusnya ya, rumus gerak jatuh bebas. Setengah G dikali TBC kuadrat ya. Nah, sedangkan HBC sendiri ya merupakan jumlah dari HAB ini ya kan, tambah HAC ini. Nah, udah. Ini H maksimum ini ditambah dengan tinggi menara itu, ya kan? Tinggi menara katanya kan? Oke. Jadi HAB sama dengan V0 kuadrat per 2G tambah HAC tadi tinggi menara 225 ya. Sedangkan TBC ini, TBC adalah waktu ABC ini kurang ya waktu AB. Nah, ini TAB. Jadi 15 dikurang V0 per G. Ini TAB tadi nih, persamaan 2. Ya? Bisa kan? Bisa dipahami ya. Nih, udah. T-nya tadi persamaan 1 tadi ya, TAB ini. Persamaan 1 V0 per G. Oke. Nah, sedangkan ini HAB ini adalah persamaan 2. Ini V0 kuadrat per 2G diambil dari persamaan 2. Udah? Ini diambil dari persamaan 1. Itu aja ya. HC kan 225 sama. TABC 15 ini diketahui. Nah, 15. Apa masalah? Tak ada kan? Sampai sini paham kan? Paham. Kita kurangkan pelan-pelan ya. Kita kurangkan pelan-pelan. Ini V0 kuadrat per 2G tambah 225 sama dengan setengah G dikali 15 kurang V0 per G dalam kurung kuadrat. Nah, untuk melenyapkan setengah, kita kali 2 ya. Kita kali 2. V0 kuadrat per 2G dikali 2 berapa? Tinggallah V0 kuadrat per G, oke? Nah, 225 dikali 2 berapa? Ya, betul, 450. Setengah sudah lenyap, tinggal lagi. Ya kan? Nah, sekarang ini dikuadratkan. 15 kuadrat kurang 2 kali 15 kan? Dikali min V0 per G. Itu sama dengan min 30 V0 per G tambah min V0 per G kuadrat. Hasilnya adalah V0 kuadrat per G kuadrat. Tutup. Oke? Oke kan? Oke, sekarang kita masukkan angkanya ya. Kayaknya sepertinya sudah dimasukkan angkanya ya. V0 kuadrat per G sama dengan 450 masih sama ya. Ini 15 kuadrat berapa? 225 kan? Iya, ini dia. 225 dikali 10. Nah, sekarang ini G dikali V0 per G berapa? G-nya coret kan? Cereng, tinggallah 30 V0. Oke? G dikali V0 kuadrat per G kuadrat berapa? G-nya dicoret. Cereng, tinggallah V0 kuadrat per G berpangkat 1. Pangkatnya sudah tercoret ke G yang di sini. Paham? Paham. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan ya. Ini yang ke sebelah kiri ya. Kita lihat di sini V0 kuadrat per G di kanan juga ada kan? V0 kuadrat per G ada. Kita coret. Sret. Tinggallah di sini 450. Udah? Ini 225 dikali 10. Ya 2250 kan? Kurang 30 P0. Ini dia. Nah, udah mulai sederhana kan angkanya? Nah, sekarang kayaknya nolnya dicoret. Srek. Ini tinggal 45. Ini tinggal 225. Ini tinggal 3V0. Berapakah 3V0? Ini pindah ya. 225 dikurang 45 berapa? Kan begitu ya? Berapa? Betul, 180. Berarti V0 sama dengan 180 bagi 3 berapa tuh? 60, ini dia.
Oke, tidak ada masalah kan? Nah, yang B, ini waktu untuk mencapai tinggi maksimum sama dengan V0 per G. Sama dengan V0 tadi kita ambil dari sini. Ya, 60 meter per sekon. G tadi 10. Berarti 60 per 10 sama dengan 6 sekon. Nah, tinggi maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G sama dengan 60 kuadrat per 2 dikali 10. Berarti 3600 dikali 20. Coret nolnya. Srek ya. 360 bagi 2 berapa? Betul, 180 meter. Oke. Peserta didik sekalian, pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya.